memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh, di hadiratmu bahagiaku penuh. Bawa kami terus mengalir pada apa yang Engkau mau Tuhan. Biar malam ini menjadi malam yang berbeda Tuhan. Biar malam ini Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan, memulihkan setiap kami. Bukan sesuatu yang biasa ketika kami hadir persekutuan di tempat ini. Hamba Tuhan, Engkau membuat sesuatu yang indah, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang membuat kami Tuhan kagum takjub akan Engkau, bahwa karya-Mu di dalam kehidupan kami sungguh amat-amat ajaib dan besar Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami fokus akan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Tuhan, mari sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Mari sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami dapat duduk dengan tenang Tuhan, menangkap semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua yang bukan dari Tuhan menyingkir dalam nama Yesus. Kami tahu tempat ini penuh atmosfer yang daripada-Mu. Dan atmosfer itu Tuhan terus melanda setiap kami Tuhan, dan tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Biar kita tenggelam ya dalam hadirat Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yuk semua ambil duduk dulu. Saudara, saya percaya dengan tema bulan ini saudara bisa baca ya. Nah udah, stay connected with God. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Saudara, kalau kata terhubung itu berarti kalau ada sesuatu yang tidak benar itu akan dihubungkan, dibersihkan, akan ditambal, akan disambung ya saudara ya. Dan Tuhan mengingatkan di tempat ini, mari menjadi imam-imam Tuhan yang tak terhentikan. Apa yang ada di depanmu saudara, apa yang engkau hadapi. Ketika saya di sini ya, Tuhan mengatakan ada, yuk jadi pasukan Tuhan ya, imam-imam Tuhan yang tak terhentikan. Apapun yang menjadi bagianmu saudara, jangan ada yang terhentikan. Justru ketika ada sesuatu itu menjadi batu lompatan buat setiap kita untuk terbang lebih tinggi lagi. Saudara, saya punya sebuah saksian sebelum mulai ya saudara. Pada waktu bulan kemarin saudara, saya itu kan setiap bulan ada pengasingan ya, 3 hari 2 malam saudara. Dan pada waktu itu saudara, hari sebelumnya seminggunya tuh Tuhan udah bilang ini, nak jangan terlalu makan yang manis-manis gitu ya. Terus saya tuh suka banget saudara coklat. Jadi saya tuh sebelum tidur makan coklat, tiba-tiba aja saya tuh punya ada satu coklat kesukaan saya gitu. Tuhan udah bilang, nak jangan banyak makan coklat gitu ya. Mungkin saudara juga ada sesuatu yang Tuhan inginkan, rindukan. Tapi saudara ketika saya ke toko saudara ya, coklatnya tuh gak ada saudara. Ya adanya tuh yang apa sih yang pahit, coklat itu namanya apa? Dark coklat. Ya. Saya gak suka yang itu. Terus saya nanya sama mbaknya, mbak ada gak coklat ini yang biasa gitu ya? Gak ada bu, habis yang di situ aja. Tuhan udah bilang, nak jangan banyak makan yang manis-manis gitu ya. Udah saudara.
Saya tuh suka datang ke toko itu kalau habis doa pagi ya belanja sayur apa. Suatu saat coklatnya tuh ada, saudara, tinggal 2. Dan saya kalau beli tuh 2 bungkus gitu ya. Karena bos saya tuh coklatnya enak banget gitu pokoknya. Ya tiba-tiba aja jadi suka permen ya, suka yang manis-manis. Saudara, saya sampai tanya mbaknya, ada nggak mbak yang lebih lagi? Lebih ada lagi, saya mau beli lebih. Padahal Tuhan udah bilang, nak jangan banyak makan manis-manis. Saudara, pada hari pengasingan yang kedua, tiba-tiba tuh gigi saya sakit, saudara. Ya, gigi saya sakit. Dan akhirnya gusi itu bengkak. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu, yang tidak ada apa-apanya, yang tiba-tiba tidak ada bolong, tiba-tiba gusi itu bengkak. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi, saya tuh gak bisa makan bener saudara. Jadi makan nasi juga gak bisa gitu ya. Karena gigi ini bengkak ya saudara, gusinya. Jadi kalau gigi atas dan gigi bawah menyatu tuh gak bisa, gak kuat, sakit. Jadi akhirnya saudara, saya memutuskan makan bubur. Ya, makan bubur walaupun gak bisa digigit. Udah, jadi kalau bubur ayamnya gak bisa kemakan gitu ya. Hanya bubur dalam 1 hari gitu. Cuman Tuhan sudah ingatkan, nak jangan makan manis-manis. Ya saya harus ya semuanya itu gitu ya. 10 hari, hampir seminggu saudara. Ya dalam hari keempat saya bisa makan nasi, tapi nasinya aja. Jadi beli nasi kuning, yang lainnya gak bisa dimakan gitu. Saya bertobat, Tuhan maaf. Makan yang manis-manis. Tapi saudara, di hari Minggu sesudah pengasingan 3 hari kemudian, sudah ada jadwal saudara, saya itu doa pagi untuk perjamuan. Ini masalahnya buat saya gini, gimana makan roti madunya? Karena makan roti madu tuh kan keras sih saudara ya. Biskuitnya tuh, kuenya tuh keras gitu kan ya. Tuhan nih gimana caranya gitu. Tapi saya gak mau untuk sampai gini. Masa gini, lah mami gak perjamuan karena giginya gak kuat, kan juga aneh gitu ya buat saya. Masa nyerah gitu ya. Terus saya tuh gini, Tuhan idenya gimana? Supaya tetap bisa perjamuan. Saya untuk mengundurkan diri tidak perjamuan bisa minta diubah jadwal sama yang lain gitu ya. Terus tiba-tiba Tuhan gini, ide, nak jangan menyerah gitu ya. Saudara, apa yang saya lakukan, saya tuh tiba-tiba ada ide gini. Cari kue madu ya. Kan di rumah saya juga punya kue madu tuh ya. Cari kue madu tuh yang udah agak itu saudara, yang udah gak keras tuh. Kan kalau dalam berapa hari udah gak keras ya. Saya saudara tau gak, saya sampai ngantongin di tas saya di plastik. Saya itu simpan kue madu supaya besok ketika perjamuan gak ada yang bisa menghalangi saya untuk tidak perjamuan. Mimpin perjamuan di doa jam 5 pagi. Jadi saya tuh udah pisahin saudara. Ini perjamuannya kuenya pakai yang ini. Supaya tidak ada iblis yang bisa, setan yang bisa menghalangi bahwa tuh kan kamu jadinya gak bisa perjamuan, tuh kan kamu akhirnya gak bisa mimpin, tuh kan kamu seperti ini gitu ya. Dan saya itu sebuah pelajaran saudara buat saya. Akhirnya saya menemukan kue madu di rumah yang kan udah ditoples udah kayak kena angin tuh ya, udah gak keras gitu ya. Tapi sebuah pelajaran buat saya saudara. Memang ketika kita Tuhan bilang, nak jangan lakukan ini, ada harga yang harus dibayar. Ya. Tapi saudara, dengan pelajaran yang Tuhan kasih, please jangan ada yang menyerah. Tuhan selalu beri kita jalan keluar. Tuhan berikan kita apa? Cerdik gitu loh, bijaksana, punya hikmat. Untuk apa? Saya punya ide aja tiba-tiba di hati saya. Cari kue madu yang gak keras. Kamu sekarang masukin plastik, masukin ke tas kamu. Supaya besok perjamuan pakai roti madu yang itu. Padahal anak-anak sudah persiapkan biasa di mimbar itu ada gitu ya. Tuhan ingatkan itu saudara. Buat tempat ini. Jadilah imam-imam yang tak terhentikan. Apapun yang saudara alami, mari tetap berdiri dan lakukan bagianmu. Apapun yang menjadi bagianmu, lakukan gitu ya. Tadi kan apa lagunya, lagu penari, saya takjub lah, pakai payung warna-warni gitu ya. Terus udah gitu apalagi tadi ya, oh ada sayap malaikat. Tadi saya gini, itu beli di mana ya sayap malaikatnya gitu kan ya. Nanti saya bisa cari nih ya buat AOC Kids gitu ya. Tapi saudara, ketika kita melangkah, ketika kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya Tuhan, Tuhan tuh akan membukakan hikmat. Tuhan terus akan bukakan hikmat. Ya. Jadi mari setiap kita jadilah imam-imam yang tak terhentikan.
Hikmat itu akan terus Tuhan bukakan. Ketika kita apa? Ketika kita berkata, Tuhan, aku mau pada jalan-Mu. Tuhan, aku tahu aku salah, tapi aku bertobat dan aku mau sungguh melakukan. Walaupun sesungguhnya gitu ya, salah saya gitu ya. Gak boleh makan yang manis-manis, gusi saya bengkak. Tapi Tuhan tuh tetap begini-gini. Kalau kamu mau melakukannya, tetap aku buka jalan. Itu yang harus saudara pegang. Jangan saudara menjadi gini. Ada sesuatu gitu ya. Udah nggak usah gitu ya. Saya kadang bingung gitu ya. Kalau misalnya gini, ini contoh gitu ya. Kalau kita kan setiap hari di Bandung itu, setiap Senin doa jam 5 pagi. Semua pelayan wajib ikut doa jam 5 pagi. Kadang saudara gini, ini satu cerita gitu ya. Bu, Mami saya nggak datang, saya sakit gigi gitu ya. Iya. Minggu depan lagi nggak datang, saya pusing kepala gitu. Minggu depan lagi sakit apa gitu. Saya tuh sampai gini, gimana saya sulit membedakan bagaimana antara sakit dan kerinduan kita yang udah kendor, ngerti nggak? Jadi jangan sampai gini, sakit itu ditutupi dengan apa? Udah nggak mau sebenarnya, tapi karena sakit jadi sebuah kesempatan untuk kita memberi alasan kepada pemimpin kita. Ya, mungkin di sini mengalami hal seperti itu. Ada nggak Bu? Nggak ada ya? Tapi saya pikir ini, itulah sesuatu realita hidup, benar nggak? Iya kan? Yang kita hadapi seperti itu, benar kan? Tapi apakah kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang ketika kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, kita melompati itu? Ya, saudara. Awal dulu gitu ya, sebelum ada AOC ya, saya tuh sama Bu Lisbeth satu pelayanan. Saya tuh penari, Ibu Lisbeth adalah WL ya. Dulu kami di Pak Yusak gitu ya. Pada waktu itu saudara, gak tahu Ibu Lisbeth masih inget gak? Pada waktu gini, saya tuh nari ya, saya nari dari SMP. Tiba-tiba saudara Pak Daniel berkata, semua penari masuk, kalian itu gak beres, kalian itu harus berdoa gitu ya. Udah gitu saudara, ketika nari loncat-loncat di sini gitu ya, kita semua dipanggil masuk ke ruangan gitu. Ya, terus udah gitu kita dikasih tahu, ditegur bahwa kalian itu kurang persiapan atau kalian itu pokoknya saya lupa lah. Pokoknya kita ditegur gitu. Kita semua menangis saudara, berempat nangis semuanya. Tapi apa saudara yang saya bisa tangkap dan bedakan? Ketika itu kami memang nangis gitu ya, ada sedih lah. Tapi hati kami itu gini, oh itu ya salah, itu aku harus bertobat dan aku mau kembali pelayanan. Nah kami berempat gak ada yang keluar saudara ketika ditegur itu gitu ya. Kami minggu depannya tetap kembali pelayanan, kami tetap kembali melakukan apa yang menjadi aktivitas pelayanan kami. Tapi hari-hari ini saudara, jangan ditemukan hati yang sensitif, ngerti gak? Ketika kita ditegur pemimpin kita, ya udah, oh kayaknya ibu gak suka saya di tempat ini. Saya tuh udah memberikan yang terbaik, kok ketika gini saya gak dihargai gitu. Saudara, hati-hati dengan keadaan seperti itu. Itulah yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Iblis berusaha untuk mendorong kita. Iblis berusaha untuk menarik kita. Ditanamkan apa? Jadi kecewa. Gak puas. Aku udah melakukan banyak hal. Tapi kok aku gak dihargai? Hari-hari ini saudara, ya waktu-waktu ini, mari setiap kita bangun iman percaya kita. Umur boleh bertambah setiap tahun. Ya, setiap kita punya variasi umur lah ya. Ada yang mungkin masih kecil sampai dewasa sampai besar gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apa? Apakah kerohanian kita bertumbuh di dalam Tuhan? Bagaimana cara kita menanggapi ketika kita ditegur sama pemimpin kita? Ketika kita tahu kita salah tapi kita tidak mau mengakui. Saudara, saya tuh percaya gini, setiap pemimpin menegur kita bukan membawa kita jatuh. Tapi setiap pemimpin menegur kita supaya apa? Kita semakin bangkit,
kita ditegur untuk kita benar-benar tahu kamu salah, kamu harus berbuat lebih baik lagi. Benar gak saudara? Benar kan? Jadi hari ini ya saya diingatkan Tuhan, mari tempat ini jadilah imam-imam yang tak terhentikan. Apapun yang menjadi pelayananmu di tempat ini, mari yuk bangkit, mari lakukan semuanya. Ya, untuk apa? Bukan untuk diri kita sendiri. Semuanya adalah untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi apa yang harus kita benarkan apa? Ini loh, hati kita. Firman-Nya berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi apa? Kualitas kehidupan kita, kualitas hati kita tercermin dalam kualitas kehidupan kita. Gimana keadaan hati kita? Itu terlihat dari kehidupan kita. Ya kalau hati kita nggak bener, hati kita nggak beres, itu kelihatan kok saudara gitu. Apakah ketika kita pelayanan di tempat ini, kita membawa hati kita yang sepenuhnya untuk Tuhan? Apakah ketika kita pelayanan di tempat ini, kita bawa kejenuhan kita, kita bawa rutinitas kita bawa ya harus mengisi ibadah, apalagi di sini setiap jam 5 sore ada apa? Doa petang. Oh, doa senja ya, doa senja. Yuk bangkitkan itu saudara. Kalau tidak dimulai dari kita berharap orang hadir di sini. Tapi kok tidak dimulai kita, bagaimana itu bisa untuk terus bertumbuh dan berkembang? Ya, di sini juga saya berharap semuanya yuk ikut doa jam 5 pagi. Waktu itu saya ketemu Ibu Lisbeth. Bagaimana dengan doa senja gitu ya? Di firman Tuhan ada doa pagi dan doa senja. Jadi doa pagi AUC Pusat, di sini doa senja gitu ya. Yuk, saya mengajak setiap kita. Bukan sesuatu yang gini, biasa aja. Saya menghadapi gini saudara. Hari-hari ini Tuhan cukup serius sama setiap kita. Hari-hari ini Tuhan ingin membangkitkan orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan pengen punya koneksi sama kita dengan kuat. Ya. Contoh ya saudara ya. Kalau kita kenal sama pejabat aja, sama orang yang besar, kita akan mudah gak untuk mengurusi segala sesuatu? Pak saya mau ini, oh ya nanti saya bereskan. Pak saya mau ini, oh ya nanti saya bereskan gitu ya. Apalagi kita punya koneksinya dengan Raja di atas segala raja. Tuhan akan terus bukakan jalan buat setiap kita. Tapi apa kuncinya? Tetap punya koneksi yang kuat bersama dengan Tuhan. Saudara mungkin bertanya gini, apa gitu yang Tuhan mau dalam kehidupanku? Udah saudara gini, lakukan aja hari demi hari dengan apa? Mengucap syukur. Hiduplah jadi berkat di mana engkau berada. Udah lakukan aja itu gitu. Supaya apa? Ketika kita bertanya sama Tuhan, terus kita gini, Tuhan aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Akhirnya apa? Kita merenung, kok Tuhan gak sayang saya gitu ya. Udah hari demi hari lakukan aja. Day by day, lakukan, mengucap syukur. Terus udah gitu apa saudara? Jadi berkat, dimana Tuhan berkata nak, berbagi nak. Ayo lakukan ini nak, ayo lakukan. Tuhan akan buka jalan saudara buat setiap kita. Ya, yuk kita mau baca. Dari Hakim-Hakim 15 ayat 1 ya. Dikatakan beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seorang anak kambing serta berkata, aku mau, saudara ayatnya bukan itu ya saudara, salah, tunggu sebentar ya. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Hakim-Hakim 13 ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai
penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saya kemarin bagikan juga ini di Boyolali, ya. Saya kebagikan juga kepada anak-anak pengurus pelayan di AOC Bandung. Saudara, dikatakan bahwa Simson itu sudah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang nasir Allah. Ya, seorang nasir Allah adalah seorang penasehat yang Tuhan tunjuk gitu ya, untuk menyelamatkan satu bangsa. Yaitu apa? Orang Israel dari tangan orang Filistin. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika Simson ini menjalani hari-hari kehidupannya? Simson itu diberikan Tuhan karunia, ya. Dia menjadi orang yang sangat kuat. Dia bisa mengalahkan banyak hal dalam kehidupannya. Dia bisa melakukan apapun. Tapi apa saudara yang terjadi dalam kehidupannya? Ya, saudara bisa baca di kitab Hakim-Hakim. Pertama, dia menyukai perempuan dari Filistin. Nanti yang berikutnya adalah Delila, saudara. Dan dikatakan saudara, ketika dia bersama dengan Delila, orang Filistin, sedangkan Tuhan memberitahu dia, jangan bermain-main dengan orang Filistin, seharusnya gitu kan. Karena aku mau menyelamatkan orang Israel, yang harus kamu kalahkan adalah orang Filistin. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia harus mengalahkan Filistin, justru dia bermain-main dengan orang Filistin. Mengerti gak saudara? Ketika Tuhan berkata jangan bermain-main dengan dosa itu, tapi saudara berkata apa? Gak apa-apa Tuhan, aku coba sedikit. Ketika Tuhan berkata, nah jangan coba-coba itu, nah itu sebuah kelemahan buat kamu. Jangan kamu coba-coba gitu ya. Tapi kita gini, gak apa-apa Tuhan, sedikit aja. Setiap kita punya kelemahan yang berbeda-beda. Ya, setiap kita punya sesuatu yang Tuhan bilang, nah jangan coba-coba itu. Contoh ya, siapa yang suka film Korea? Film Korea itu kan apa? Episode, bener gak? Ya, coba saudara coba nonton sekali aja. Besoknya pasti ketagihan. Bisa buka lewat handphone, itu kan di Netflix tuh ya. Bisa buka dilihat handphone, bisa buka di TV. Aduh abis ini apalagi episodenya itu 23 episode lah, apa 10 lah gitu ya. Ini contoh aja gitu ya. Saya tuh orangnya gak pernah nonton TV gitu ya. Sebelumnya. Waktu Pak Daniel nggak ada tuh saya nggak pernah nonton TV saudara. Saya nggak terlalu sampai gimana nonton TV. Ketika Pak Daniel nggak ada gitu, kasih juga sepi gitu ya. Ya ngapain gitu. Tiba-tiba muncul film Korea gitu ya. Dan itu episode saudara. Yang itu yang penasaran saya gitu. Itu tuh endingnya gimana ya? Tapi kan kalau dilompat dari awal ke akhir kan gak enak ya. Kita harus tahu tengahnya dulu seperti apa. Akhirnya saya loncat 2 episode, loncat 2 gitu ya. Selesailah. Dan sekarang saya gak mau nyoba lagi saudara. Aduh, saya kalau ada film seri-seri lagi saya lompat. Karena saya tahu nanti saya ketagihan, itu aja. Jadi gini saudara, bisa gak saudara, itu contoh ya. Bisa gak saudara mengerem? Kalau Tuhan gak suka, ya jangan gitu loh ya. Karena apa? Akan banyak menyita waktu kita. Terus contohnya lagi apa? Lihat Instagram, lihat YouTube. Saya juga gitu saudara. Bisa duduk lihat Instagram bisa 1,5 jam, 2 jam. Bacain aja orang ini ngapain gitu. Itu saya juga kayak gitu saudara. Tapi satu saat Tuhan berkata, nah cukup. Ya bukan berarti saya gak buka Instagram ya. Tapi Tuhan berkata, nah cukup. Saudara, kalau kita punya hubungan seperti sama Tuhan, kita tuh bisa punya apa ya? Koneksi sama Tuhan tuh gitu loh. Apa ya? Hubungan itu sangat dekat gitu. Seperti ketika kita dengan orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Bisa ngerti saudara? Tuhan tuh gak jauh dari kita. Tuhan tuh dekat sama kita. Tapi bagaimana respon hati kita? Untuk kita bisa, Tuhan hari ini gimana ya Tuhan? Harus ngelakuin apa ya Tuhan? Kok Tuhan bilang nak yang ini lakukan, yang ini nanti gitu ya. Saya sedang belajar sama Tuhan itu. Punya
tiap hari komunikasi yang kuat sama Tuhan. Supaya apa? Saudara, kalau kita gak punya koneksi sama Tuhan, kita pakai kekuatan sendiri gak akan bisa, saudara. Percaya, gak akan bisa. Karena apa? Kalau kita memakai kekuatan sendiri, kita bisa menjadi orang yang sombong. Kita bisa menjadi orang yang berbangga hati, ini semua karena saya. Kita belajar dari Simpson, saudara. Ketika dia jatuh dengan Delila, saudara. Ya, dia bermain-main dengan dosa. Untuk dia menjadi orang pilihan Tuhan, mengalahkan sebuah bangsa, dia gak bisa, saudara. Akhirnya Tuhan pilih siapa? Akhirnya timbullah keturunan yang berikutnya adalah Tuhan memilih Samuel. Tapi pada waktu itu, saudara, ya, bangsa Israel tidak menginginkan seorang nabi, tapi mereka menginginkan seorang raja. Akhirnya Tuhan mengangkat siapa? Saul. Tapi Saul begitu sangat cinta tahta, saudara. Akhirnya gak bisa juga. Akhirnya Tuhan memilih siapa? Daud. Daud mengalahkan siapa? Goliat orang Filistin. Makanya kenapa, saudara, Tuhan begitu sangat mengasihi Daud. Dikatakan apa? Dia orang yang berkenan. Dia orang yang aku sayang. Kenapa, saudara? Sebuah destiny yang dia selesaikan. Itu, saudara. Setiap kita itu punya yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Apa? Tapi didikannya memang gak enak. Didikannya memang susah. Saudara tahu Yusuf? Ya. Yusuf punya jubah kebesaran. Dikasih jubah yang bagus oleh ayahnya. Disuruh pergi ke padang, lihat kakak-kakakmu gitu ya. Ternyata apa? Dibuang kemana, saudara? Dibuang ke sumur. Dia juga di situ berteriak-teriak gitu ya, tolong gitu ya, tolong aku, apa pokoknya. Apa yang terjadi, saudara? Dijual, ya. Udah dijual apa? Dimasukin penjara. Udah gitu sebelumnya difitnah dulu, ya, masukin penjara. Penantian Yusuf berapa tahun, saudara? 13 tahun. Saudara, Tuhan punya rencana apa buat Yusuf? Menyelamatkan sebuah bangsa. Ya. Jadi saudara, yuk setiap kita bangkit. Tuhan tuh gak menciptakan kita dengan apa adanya, ya udah kamu diciptakan, ya udah gitu, enggak. Tuhan tuh punya rencana yang besar buat setiap kita. Jadi mari percaya dan lakukan. Dan saudara jangan gini, apa ya rencana Tuhan? Ya Yusuf juga gak tahu, saudara, apa yang akan terjadi di depan. Tapi dia diangkat menjadi wakil dari raja. Dan dikatakan apa? Untuk menyelamatkan sebuah bangsa dan keluarganya. Jadi itu, saudara, penantiannya 13 tahun. Daud 12 tahun, Nuh 120 tahun, banyak, saudara. Abraham 25 tahun, kita berapa tahun? Jangan sampai gini, udah sampai sekarang, apa sih rencana Tuhan? Aku udah ikut Tuhan. Saudara, jadilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu apa? Ya roh yang ini loh, berharap Tuhan, aku menanti-nantikan Engkau. Gak akan lari kemana-mana, kan apa? Menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat KFC, tahu gak Bapak Kolonel Sanders? Dia itu mencoba berapa? Resep ayamnya 1000 kali. Sanggup gak saudara menawarkan ayam 1000 kali dan resep ini ditolak semua orang? Belum tentu juga. Saya aja mungkin 10 kali, udah kayaknya ayam saya gak enak gitu ya. Udah gak enak ayam saya. Dia bayangin, saudara, 1000 kali. Dan akhirnya dia mempunyai di seluruh dunia itu berapa ratus gitu, saudara. Karena apa? Ada yang tidak mudah menyerah dalam kehidupannya. Resep ayam loh, saudara, KFC yang kita suka makan itu ditolak 1000 kali. Tapi apa dalam kehidupannya? Dia terus menawarkan. Saya cuma pikir ini, 1000 kali berarti ayam berapa potong gitu ya. Yang dia buat
belum bumbu-bumbunya mungkin, oh ini kurang garam, oh yang kali ini kurang ini, oh yang kali ini kurang ini. Coba bisa gak saudara semangat kayak gitu, dibilang ini, masakanmu gak enak. Udah saya buat susah-susah gitu ya, kok gak enak gitu ya. Ya itulah saudara, kehidupan kita. Tapi malam ini Tuhan berkata, ada sebuah rencana besar Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kado yang Tuhan udah siapkan buat setiap kita. Saya gak pernah punya rencana untuk misalnya gini. Kita punya sekolah saudara. AOC itu punya sekolah loh ya. Punya Kesia School di Bandung. Saya gak pernah bermimpi gitu ya. Bermimpi menjadi kepala sekolah. Gak bisa saudara saya jadi kepala sekolah. Tapi tiba-tiba suruh jadi kepala sekolah. Sekarang saya udah enggak saudara ya. Terus udah gitu, apa cita-cita saya dulu waktu kuliah? Tadi kita bahas-bahas di mobil. Saya tuh pengen kerja di bank, saya pengen gini, saya pengen gini. Semester 3 saudara saya udah menikah di kuliah. Semester 3 saya udah menikah. Jadi saya menikah umur 20 tahun. Ya, 20 tahun sudah menikah. Itu rencana Tuhan. Ini pada senyum ya. Ada rencana Tuhan buat kehidupan saya gitu ya. Udah gitu saya itu menjadi istrinya Pak Daniel gitu ya. Dulu pengen kuliah dokter gigi gak keterima saudara, keterimanya bisnis gitu ya. SMA jurusan apa, biologi kan gak nyambung semua gitu ya saudara ya. Tapi apa? Bukannya kita gak boleh punya mimpi. Bukannya kita gak boleh punya cita-cita. Tapi ketika kita menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan itu menuntun, nah ini loh, nah ini loh, nah ini loh gitu ya. Oke lanjut ya. Ketika Simson ya digoda oleh Delila, apa sih yang menjadi kekuatanmu gitu ya? Apa sih, kamu kasih tahu aku dong apa yang menjadi kekuatanmu gitu ya. Pada awalnya saudara, setiap kelemahan kita itu kalau kita tidak, jangan aku nggak mau gitu ya. Tapi ketika kita terus ada di dalamnya, ya, ketika Delila berkata mana kekuatanmu tuh di mana? Akhirnya apa? Dia memberitahukan kekuatan dia tuh di rambut gitu ya. Di rambut, bahwa kalau rambut dia dipotong kekuatan dia itu hilang. Padahal gitu, mungkin pada awalnya dia berjanji bahwa dia tidak akan memberitahukan bahwa kekuatan dia ada di dalam rambutnya dia. Saudara, setiap kita, saya percaya, kita tuh punya hubungan intim sama Tuhan, masuk secret place-nya Tuhan. Kita bisa punya hubungan dengan Tuhan dan membangkitkan cinta kita sama Tuhan. Tapi apa saudara yang terjadi pada Simson? Dia tidak bisa untuk menangani semuanya. Sehingga dia melakukan apa yang harusnya tidak usah diucapkan pada orang lain. Dan akhirnya apa saudara? Di hari-harinya ketika dia, waktu dia terakhir, dia kan kalau saudara baca gitu ya. Dia tuh menjadi seperti pelawak gitu. Orang-orang di sana pada tertawa. Dan akhirnya dia berkata, Tuhan berikan aku kekuatan pada akhir hidupku. Dan akhirnya ada pilar besar saudara. Dia pegang pilar itu. Dan akhirnya pilar itu runtuh. Ada kekuatan di akhir hidupnya yang Tuhan berikan. Tapi apa? Harga yang dibayar apa saudara? Mahal saudara. Karena apa? Sebuah ketidakturutan kepada Tuhan. Ya, yang kita mau belajar pertama adalah tidak mau dididik. Ya. Kita baca dari Ibrani 12 ayat 1. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, pada terjemahan yang lain dikatakan, terjemahan bebas dikatakan, semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Dikatakan apa saudara? Memang sebuah didikan itu memang tidak menyenangkan. Memang sebuah didikan itu menyakitkan, tapi apa hasilnya? Akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan
damai, sejahtera kepada mereka yang telah dilatih oleh didikan itu. Oleh karena itu saudara, yuk, saya khotbahnya Pak Daniel, dia berkata gini, cintai didikan Tuhan. Kita mengeluh juga memperlama proses saudara. Ya, mari setiap didikan yang harus kita lewati. Tuhan, aku tahu Engkau memberikan kekuatan kepada hidup untuk aku bisa melewati semuanya bersama dengan Engkau. Ya. Di sini dikatakan, orang lebih memilih jalan yang menyenangkan, sebab didikan tampak menyakitkan dan mengecewakan. Ada orang-orang yang tidak mau dididik kalau di bawah sebuah kepemimpinan. Mereka mulai berontak, marah, kecewa dengan atasan. Untuk mencapai destiny tidak ada jalan lain kecuali membiarkan dirimu dididik. Hari ini kita harus lari, bergerak, kejar destiny-mu. Jangan sampai kita tidak dapat sampai karena tidak mau dididik dan tidak punya tekad. Mari menjadi orang-orang yang mau dididik. Jangan saudara lari dari pelayanan. Jangan saudara gini, kalau saudara merasakan jenuh, saudara bilang, Bu Lisbeth, saya mau off dulu ya 1 bulan. Saya bilang gini, pada anak-anak di Bandung gitu. Saya mau off dulu 1 bulan. Kata saya tuh ya, cuti kerja aja susah gitu ya. Kok mau cuti pelayanan gitu ya, bos saya gitu. Cuti kerja aja susah saudara. Kok cuti pelayanan, karena apa? Jenuh gitu ya. Karena apa? Aduh, saya udah menjadi sesuatu yang atau rutinitas ataupun apa gitu. Saya berkata kepada saudara gini, ketika Tuhan setiap hari menuntun langkah kehidupan kita, apakah Tuhan pernah cuti untuk mengasih tahu kita? Enggak, bener enggak? Kalau Tuhan cuti buat kita kerupuk, kayak kita udah jadi kerupuk gitu ya, udah diremet abis gitu ya. Saya cuman gini, jangan seperti Simpson. Ada kekuatan yang Tuhan kasih dalam kehidupannya, ada talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupannya. Tapi saudara jangan merasa bahwa itu tuh sesuatu yang aku bisa pergunakan bukan sebuah keakuan kita. Tapi saudara, setiap pelayanan itu adalah anugerah yang Tuhan kasih buat setiap kita. Seperti benih yang Tuhan kasih. Nak mari perbesar, nak mari perkuat, nak mari perlebar semuanya. Jadi saudara tolong ya, kebaskan semua. Keletihan itu ada saudara ya. Jenuh itu ada. Tapi mari setiap kita pandang Tuhan yang begitu sangat sayang sama kita. Supaya apa? Terbuka. Oh, Tuhan tuh sayang sama aku gitu. Yang kedua ya, adalah apa? Trauma. Dikatakan, tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Ini Saul saudara. Dikatakan Saul punya trauma direndahkan. Trauma dianggap tidak bisa apa-apa. Trauma terhadap sesuatu penolakan dalam kehidupannya. Saudara, jangan biarkan trauma menguasai kehidupan kita. Tuhan punya tujuan mengapa kita diciptakan. Destiny Tuhan itu besar. Jangan biarkan iblis merampas dan merusak hubungan kita di dalam Tuhan. Mungkin saudara berkata gini, aku minder Tuhan. Aku punya penolakan di dalam keluarga. Aku punya penolakan di masa lalu kehidupanku. Saudara, mari bereskan bersama dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya koneksi kita itu lurus sama Tuhan, beres. Saudara mungkin punya masa lalu yang gak bagus di keluargamu atau di sekolahmu ataupun apapun yang saudara alami. Tapi janganlah trauma ini mempengaruhi ke seluruh kehidupan kita. Sehingga kita apa saudara? Kita itu gak bisa maju. Saudara, pada awal-awal AOC ada, itu masih di G11 ya. Jadi di home, terus di depannya kita dulu sewa satu ruko saudara. Saya juga termasuk orang yang tidak bisa saudara berdiri di depan mesbah. Saya tuh bener-bener gini, saya tuh gak bisa untuk menghadapi banyak orang tuh gimana gitu ya.
Tapi satu hari Pak Daniel itu tiba-tiba hari itu saudara, dia tidak bisa hadir. Pokoknya dia itu ada ibadah di tempat lain atau apa, sehingga gini, kamu ya yang harus doa penutup gitu. Waduh saudara, itu yang namanya jantung saya ya saudara ya. Udah deg-degan gimana ngomongnya gitu ya. Ya karena tidak terbiasa gitu ya. Mungkin karena gini, emangnya aku bisa? Apakah aku bisa? Saudara, saya berdoa dengan suara bergetar, bukan saya nangis saudara. Karena saya deg-degan gitu ya, jadi bergetar suara saya gitu ya. Tapi Tuhan tuh ngomong gini, selama engkau mau melangkah, selama engkau mau maju, pasti kita diperlengkapi oleh Tuhan. Tapi masalahnya apa? Mau gak kita maju dikala kita gak mampu, itu aja. Banyak ladang yang Tuhan sudah siapkan di depan kita. Tapi apakah gini? Jangan pilih saya Bu Lisbeth, yang lain aja. Ada gak di sini? Jangan pilih saya berdoa, yang lain aja. Ya, ini aku utuslah dia gitu ya, bukan ini aku utuslah aku, ini aku utuslah dia gitu kan ya. Mari saudara belajar. Sepertinya Tuhan tuh gini, kadang Tuhan memepetkan kehidupan kita untuk kita berbuat sesuatu. Ya mau gak mau kamu harus melakukan sesuatu karena itulah yang menjadi kerinduan gitu ya. Saudara pernah beberapa waktu yang lalu gitu ya, beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba di AOC itu yang berkhotbahnya tidak bisa hadir saudara. Tiba-tiba gak bisa hadir gitu ya. Saya udah curiga nih, ini pasti karena hari itu hari besar. Saya pikir ini pasti jalannya macet. Saya udah tanya nih, tapi saya tuh udah warning, ini gimana hamba Tuhannya bisa datang gak? Dan tiba-tiba saudara jam 6 sore, 5:30, Lala langsung gini, Mami hamba Tuhannya gak bisa hadir. Mami siapa yang khotbah? Wah saya juga cukup panik gitu, ini siapa yang khotbah gitu ya. Terus saudara seolah-olah semua meninggalkan saya gitu ya. Hilang tiba-tiba dari sebelah saya semuanya. Cuman Tuhan tuh gini, nak, ketika aku mau untuk engkau berdua bersama aku, apakah engkau mau melakukannya? Itu sebuah tawaran Tuhan buat setiap kehidupan kita. Jangan saudara berkata gini, ketika aku butuh gini aku ditinggalin. Saya gak punya pemikiran kayak gitu saudara. Cuma tiba-tiba aja semua orang deket saya hilang. Semua mengambil bagian masing-masing dan entah kemana gitu ya. Akhirnya saya gini, saya mempersiapkan semuanya. Ya beberapa menit, ya 5,5 jam, jadi ketika pujian saya siapkan semuanya gitu ya. Karena apa? Saya belajar gini, Tuhan menuntut kita, nah inilah caranya untuk membuat engkau dewasa. Buang cara berpikir kita yang negatif seolah-olah Tuhan meninggalkan, seolah-olah kok kejadiannya seperti ini. Tapi saya langsung datang sama Tuhan. Tuhan siapkan hatiku untuk aku bisa. Benar-benar kalau itu kerinduanmu, aku akan melakukan semuanya. Percayalah Tuhan, saudara, bahwa ketika kita itu dipilih Tuhan, pasti kita diperlengkapi. Contohnya apa? Sekarang ini saya tuh cuma dikasih contoh gini, anak SD aja ya. Anak SD mau sekolah, ibunya pasti apa? Beliin seragam, beliin buku, nganterin sekolah yang terbaik, bener gak? Ya kita juga pasti gitu, gak mungkin Mama daftarin kamu sekolah, tapi nanti semua sendiri ya, beli seragam sendiri, beli buku sendiri, beli tas sendiri, bayar uang sekolah sendiri, gak mungkin kan? Iya kan? Orang tua akan memberikan yang terbaik. Dan Tuhan lebih lagi daripada itu saudara. Sampai hal terkecil dalam kehidupan kita juga Tuhan perhatikan. Saudara, saya masih punya kesaksian nih. Di sini. Pada waktu itu saudara, saya tuh pengen kue. Pengen roti saudara. Rotinya itu ada di Jakarta. Saya tuh pelayanan di Solo kemarin dulu. Berapa bulannya lalu, Ibu Lisbeth gak inget ya. Saya tuh sangat suka roti itu. Saya cuma gini, Tuhan pengen roti itu. Udah saya tuh makan di bawah sama Ibu Lisbeth. Mami saya tuh punya roti ini. Abdiel itu baru datang dari Jakarta. Dan bawa roti itu tuh roti yang saya mau loh. Jadi gini loh. Tuhan tuh gini loh. Memperhatikan kita tuh sampai hal terkecil. Bayangin saudara, itu roti dikirim dari Jakarta ke Solo. Buat saya gitu kan. Karena saya ada di Solo. Tiba-tiba Bu Lisbeth ngasih saya sedus gede lagi. Gak 1-2 biji. Sedus-sedusnya dikasihin. Tadi Mami Abdiel tuh baru dari Jakarta. Mami mau gak rotinya? Ya maulah, itu roti yang saya mau gitu kan ya. Tapi itulah saudara, cintanya Tuhan tuh buat kita gitu loh. Sampai apa yang belum terungkap, Tuhan tuh kasih.
Belum kita ngomong aja udah dikasih. Saya happy banget tuh roti, saya langsung makan. Terus saya bawa pulang, oh Tuhan terima kasih. Saya gak usah ke Jakarta gitu ya. Rotinya di sini di Solo disiapkan gitu ya. Yang berikutnya, keletihan ya. Kita baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 3 sampai 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ini sebuah kejadian. Peristiwa di Alkitab itu Elisa, saudara. Ketika dia menghadapi Isabel, dia menghadapi sebuah ketakutan. Akhirnya dia berkata gini, ya cukuplah Tuhan sampai sini, sekarang ambillah nyawaku. Ada sebuah keletihan yang dirasakan oleh Elia, saudara. Letih gitu, menghadapi semua yang sudah terjadi. Sampai dia berkata apa? Ambillah nyawaku karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Saudara, ketika dia, ya saudara bisa baca nanti di rumah. Dari 1 Raja-Raja 19. Ya dikatakan saudara, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba datanglah malaikat, menyentuh dia dan berkata, makanlah, bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Saudara, dalam keadaan kita letih apapun, percayalah Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Justru dikatakan apa? Dikasih roti bakar coba. Dikasih air kendi gitu ya. Kenapa? Tuhan melihat dalam kehidupan kita, ini anakku perlu ini. Anakku tuh perlu ini. Anakku tuh perlu ini. Jadi mari saudara, jangan kita merasakan, aku letih Tuhan. Tuhan gak memperhatikan aku menyerah. Elia menyerah gitu, dikatakan apa? Dikatakan tadi, cukuplah sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku. Bukan menyerah, letih dia gitu ya. Tapi saudara di sini ya saya baca. Tidak bisa dipungkiri ketika menjalani sebuah destiny. Ada masa di mana kita mengalami keletihan. Tapi satu hal, jangan menyerah. Di dalam keletihannya, bila Elia berusaha pergi ke gunung Tuhan. Nanti saudara bisa baca. Dikatakan di ayat berikutnya adalah, sebentar ya. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah. Elia ketika mengalami keletihan, dia naik ke gunung Allah. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nanti saudara bisa baca lagi di ayat 13. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Tuhan gak mau kita berdiam dengan sebuah keletihan. Tapi Tuhan mau setiap kita bangkit nak, bangkit gitu ya. Di sini udah ditulis ya. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ingat, Tuhan tidak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Sebelum Tuhan panggil kita pulang, berarti Tuhan belum selesai dengan kita. Masih banyak pekerjaan yang Tuhan rindukan untuk setiap kita lakukan. Kita masih ada. Masih banyak tugas yang harus kita selesaikan. Tetapi ketika kita dipanggil Tuhan pulang, ada pekerjaan yang sudah kita lakukan, kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara jangan berkata Tuhan butuh aku gitu ya. Kita yang butuh Tuhan gitu. Jangan kita menjadi sombong rohani. Kita bisa mengatur semua pelayanan kita karena aku yang bisa. Ingat, fokuslah dengan pemberi berkat. Fokuslah dengan yang memberikan talenta dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, bagian kita adalah apa? Yang dibacakan setiap hari di doa pagi.
tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Oh, ini ada ayat yang keempat dulu. Janganlah berubah setia. Pokoknya ingat, komitmen di tempat ini ayo lakukan. Apa yang terjadi dalam Yosua 7 ayat 1? Bangsa Israel berubah setia karena ada seseorang yang mengambil barang yang harusnya tidak boleh diambil. Ya, mari setiap kita tidak berubah setia. Tapi kok Tuhan katakan, nak, jangan lakukan ini, jangan. Lakukan ini, lakukan. Ingat, berubah setia, tidak berubah setia. Ya, jangan kita berubah setia, tetap setia dong, komitmen. Komitmen itu kayaknya setiap saat diomongin, taat dan setia, taat dan setia. Kenapa sih ibu tuh ngomongnya taat dan setia terus, udah pasti kuncinya taat dan setia gitu ya. Karena apa? Sebelum Pak Daniel dipanggil Tuhan pulang, doa pagi terakhir dia berkata apa? Setia sampai 5 kali. Kenapa? Setia itu anugerah. Tapi apakah kita bisa menangkap bahwa kita bisa belajar buat setia? Setia kalau senang, setia suka saudara. Tapi kalau setia ketika terjadi sesuatu, apakah kita bisa tetap tinggal setia? Ya, yang berikutnya dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, yang berikutnya saudara, saya baca dari Lukas 4 ayat 27 sampai 25 sampai 27 ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat perempuan janda di Israel, ketika di langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan karena salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Saudara, di sini bagian kita adalah apa? Mari punya cara berpikir yang positif. Dikatakan apa saudara? Di situ banyak janda di Israel, tapi yang ditolong saudara satu, perempuan janda dari Sarfat. Ketika banyak orang kusta di Israel, tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Karena apa saudara? Ya contoh ya, dari janda Sarfat ini dikatakan apa? Ketika ketemu ya dengan Nabi Elia ya saudara, dikatakan apa? Tolong buatkan makanan untukku. Tapi dia bilang gini, kalau aku buat makanan untukmu, anak aku dan anakku mati. Tinggal 1 kali makan saja. Tapi Elia berkata, buatkan dulu buat aku, baru buatmu, baru buat anakmu. Akhirnya apa saudara? Dia nurut dan melakukan. Padahal hanya dia punya segenggam tepung dan sedikit minyak saudara. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan melihat apa? Ada iman, ada percaya, dan ada memberikan yang terbaik dari semua janda-janda yang ada. Yang dipilih adalah janda Sarfat. Kenapa? Ada nilai di atas rata-rata. Bisa gak kita memberikan nilai di atas rata-rata? Sehingga Tuhan ketika melihat banyak orang, tapi Tuhan melihat kita. Banyak orang yang ada gitu ya, tapi Tuhan jatuh cinta lebih sama kita gitu loh. Itu yang harus kita raih. Ya, dikatakan buang setiap cara berpikir kita yang salah. Jangan menutup pintu berkat Tuhan karena perkataan kita sendiri. Sikap negatif thinkingmu menciptakan sebuah aura negatif untuk menutupi berkat yang sedang dicurahkan. Saudara jangan ngomong gini, ya kalau dia diberkati gak apa-apa, dia pasti bisa, dia kan gini, tapi siapa saya? Saudara ingat, jangan dengan perkataan kita menutup pintu berkat kita. Tuhan sanggup membuat apapun yang ajaib dalam kehidupan kita.
Ketika Tuhan memberkati setiap kita, saudara, gak ada yang mustahil. Ya, amin ya. Satu lagi, terakhir, bertahan tinggal selangkah lagi. Saudara bisa baca di firman Tuhan ketika Petrus berjalan di atas air ya. Dikatakan bahwa ketika dia berjalan di atas air, Tuhan, kalau Engkau itu, biar aku berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air, saudara, tapi apa yang terjadi ketika gelombang mulai besar? Dia mulai ragu-ragu, saudara. Ingat, ketika kita mengawali semuanya bersama dengan Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan berapi-api untuk ada sesuatu yang terjadi, Tuhan mengupgrade kita, supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Petrus, Tuhan berkata berjalan di atas air. Tetapi ketika ada sesuatu terjadi, ketika dia melihat ke bawah, dia tergoncang dan Tuhan tolong aku. Dan dikatakan Tuhan mengulurkan tangannya. Berarti kan saudara tinggal sedikit lagi sampai gitu loh. Jadi jangan ada yang berhenti di tengah jalan. Jangan ada iman yang terpotong di tengah jalan. Jangan ada Tuhan, aku cukup di sini, aku lelah, aku capek. Jangan, saudara. Tadi yang didapat adalah apa? Jadi imam yang tak terhentikan. Ya, saya bacakan. Bisakah kita bertahan? Tinggal selangkah lagi sampai engkau bertemu Yesus. Tinggal selangkah lagi terobosan itu akan nyata. Jangan buat perjalananmu tenggelam. Jangan kamu tukar Yesus dengan apapun dalam hidupmu. Jangan lihat ke bawah, hidupmu dipengaruhi dengan apa yang dilihat. Kadang yang dilihat mempengaruhi kita, saudara. Ya, kita pikir jatuh ke hati kita, kita punya respon. Tapi mari, hari ini ketika Tuhan berkata, tinggal satu langkah lagi. Never give up, ada dalam kehidupan kita. Amin. Yuk, kita tutup, kita berdoa. Kita mau nyanyikan lagu, Ku Terhubung Denganmu. Tuhan, terima kasih buat firman pada malam hari ini Tuhan. Ketika Engkau mengingatkan di tempat ini, jadilah imam-imam yang tak terhentikan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan ekstra Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus mengangkat, Tuhan yang akan terus beracara di tempat ini. Engkau yang terus akan nyatakan kemuliaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Seluruh hidupku bukan kutuk melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku berlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Yuk mari bangkit berdiri, kita nyanyikan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Imanmu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu,
biar malam ini menjadi sebuah malam kembali kita mendeklarasikan, Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Biar aku punya hati yang terus melekat, Tuhan yang pegang tanganku Tuhan, untuk aku melakukan semua apa yang menjadi mimpinya Tuhan, untuk apa yang menjadi kerinduanmu, untuk tempat ini, untuk kota ini, untuk sekeliling yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar hati kami terhubung terus dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau kebaskan semua keletihan, kami kebaskan semua trauma dalam kehidupan kami, untuk kami kembali fokus akan Engkau. Kami percaya malam ini Engkau mengalirkan kekuatan buat setiap kami, kekuatan ekstra yang daripadamu mengalir. Mari saudara pegang di atas kepalamu, mari terima. Tuhan, aku terima kekuatan